Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagur risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillah haitsu ma kunt wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas fil Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan, masih dilimpahkan kenikmatan olehnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid, di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini dan pada hari-hari yang lain atau pada waktu-waktu yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang iman seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit thariq. Sedangkan cabang yang paling rendah atau yang paling bawah adalah imatatul adha anit thariq. Itu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalanan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki cabang yang ke-45.
yaitu sifat az-zuhdu, yaitu sifat zuhud, wa qasrul amal, dan pendeknya angan-angan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang sifat zuhud, seringkali yang ada di bayangan kita, yang ada di pemikiran kita adalah zuhud itu orang yang berpenampilan sederhana, pakaiannya robek-robek, bajunya compang-camping, rumahnya gubuk riot, apalagi makanannya seadanya, kadang makan, kadang gak makan. Kemudian apalagi gak punya kendaraan, setiap hari ya, tugasnya ataupun pekerjaan yang dia lakukan hanya beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bekerja, tidak mencari nafkah. Seringkali kalau kita berbicara tentang masalah zuhud, pasti yang ada di bayangan kita, yang ada di pemikiran kita, ya tadi, orang yang hidup dalam kondisi seperti yang kita sebutkan tadi. Pertanyaannya, apakah demikian makna zuhud atau pengertian zuhud yang dikatakan oleh para ulama, yaitu orang yang bajunya robek, orang yang bajunya compang-camping, orang yang jarang makan, orang yang hidupnya, mohon maaf, dalam keadaan kumuh misalnya, orang yang rumahnya gubuk reot, kemudian kita katakan dia adalah zuhud? Tentu jawaban sahihnya atau jawaban yang benar tidak. Karena para ulama sepakat mengatakan az-zuhdu amalul qalbi. Zuhud itu, inti dari zuhud itu adalah amalan hati. Jadi bukan hanya sekedar apa yang diperlihatkan. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, ya, kalau kita memahami makna zuhud, apa yang beliau katakan, ya, zuhud itu bukan sesuatu seperti mana yang dilakukan oleh manusia secara umum. Ya, tadi dia tidak makan, hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kalau di zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, atau lebih tepatnya di zaman Bani Israel, orang yang biasanya dikategorikan sebagai orang yang hidup dalam keadaan zuhud itu seperti mana para rahib, ya, atau para rahib, atau para ahli ibadah, para ubad. Para rahib itu, para ahli ibadah itu, dulu di zaman Bani Israel, ya, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki keluarga, ya, tidak menikah. Sehingga hidup mereka hanya dihabiskan di tempat-tempat ibadah mereka. Sepanjang waktu mereka hanya beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang di antara mereka yang kemudian bekerja, mencari nafkah, dan sebagainya. Ya, kalau ada makanan ya makan, kalau nggak ada makanan ya sudah. Ya. Itu ahli ibadah atau para rahib. Maka kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, "I'lam annahu qad yadhunnu anna tarikal mali zahidun." Ketahuilah bahwasanya kebanyakan manusia menyangka, mengira orang yang meninggalkan harta sama sekali, dia tidak mau berurusan dengan dunia. Ya, dia tidak mau berurusan dengan dunia, dia tinggalkan semua dunia, dia tinggalkan semua harta. Dia hanya fokus hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa zahid. Maka kemudian kebanyakan orang menganggap bahwasanya orang yang seperti itu adalah orang yang zuhud. Walaysa kadzalik. Kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, walaysa kadzalik. Yang benar bukan demikian. Fa inna tarkal mali, kata beliau, karena orang kalau hanya sekedar meninggalkan harta, wa idharul khusyunah, kemudian dia menampakkan
atau memperlihatkan kehidupannya yang sangat memprihatinkan. Ya, badannya kurus, kering, lemes, ya, ada beberapa hari nggak makan, kemudian bajunya tadi ya compang-camping, hidupnya seakan-akan sangat memprihatinkan. Kata Imam Al-Ghazali, hadza sahlun, ini sesuatu yang mudah. Semua orang bisa melakukan demikian. Bisa enggak kita melakukan demikian? Bisa. Ala man ahabbal madah bizuhdi. Bagi siapapun yang ingin dikatakan sebagai orang yang zuhud. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahwasanya orang yang dikatakan zuhud bukan yang demikian. Karena selama ini kalau kita mengatakan zuhud pasti, wah hidupnya zuhud sekali dia. Bajunya compang-camping, robek sana, robek sini. Jarang makan. Rumahnya gubuk reot dan sebagainya. Kata Imam Ghazali bukan seperti itu makna zuhud. Ya. Bukan hanya sekedar dilihat apa yang terjadi dengan fisik orang itu saja. Tapi zuhud itu kata Imam Ghazali adalah amalul qalbi. Yaitu amalan yang sifatnya hati. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna zuhud yang paling bagus adalah seperti mana yang dikatakan oleh beberapa ulama, di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian dikatakan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil lagi oleh murid beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwasanya makna zuhud yang benar itu ada 3 makna. Ya, ada 3 makna atau ada 3 tingkatan atau 3 makna. Yang pertama, orang dikatakan zuhud itu adalah ketika dia lebih meyakini rezeki yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada meyakini rezeki yang ada di tangannya sendiri. Ada yang paham maksudnya? Terkadang kita lebih apa? Lebih mengutamakan, mengedepankan usaha kita daripada keyakinan kita terhadap rezeki yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita manusia lebih apa? Lebih menyandarkan hati kita terhadap apa yang ada di tangan manusia daripada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal zuhud itu adalah seseorang lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Banyak di antara kita, mohon maaf, kadang lebih menyandarkan diri kita daripada menyandarkan diri kita dengan tempat di mana kita bekerja daripada apa yang ada di tangan Allah. Sehingga ketika terjadi, mohon maaf, misalnya PHK ya, secara besar-besaran, ya, sehingga ketika terjadi yang namanya ekonomi lesu dan sebagainya, kita merasa sudah seakan-akan hidup kita sudah selesai. Padahal tidak demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak mula kita belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah sudah menjamin rezeki kita. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah sudah menjamin rezeki kita manusia. Ya, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir manusia, termasuk rezeki manusia pada saat itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan dikuatkan lagi ketika kita masih berbentuk janin di dalam rahim ibu kita, di saat ruh mau ditiupkan ke dalam janin, Allah memerintahkan malaikat untuk menulis 4 hal. Di antara hal yang ditulis oleh malaikat saat itu yang diperintah oleh Allah adalah bikatsbi rizkihi.
agar dituliskan rezekinya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Apalagi yang perlu kita takutkan akan rezeki kita yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang pertama surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang telah menjamin rezeki mereka. Semua. Bukan hanya kita manusia. Hatta binatang-binatang pun Allah sudah menjamin rezeki mereka. Kemudian di dalam surat yang lain yaitu surat Az-Zariyat ayat 22. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit, kata Allah, di langit Allah sudah memberikan rezeki-rezeki untuk kalian wahai hamba-hamba Allah. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemudian juga dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fabtagu indallahir rizqa wa'buduhu. Maka carilah kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sudah dijaminkan oleh Allah untuk kalian, wa'buduhu, dan beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, rezeki kita di dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya bahwasanya semua manusia Allah sudah menjamin rezeki mereka dan Allah sudah mencatat seberapa banyak rezeki yang akan mereka dapatkan di dunia. Dan mereka tidak akan menjumpai yang namanya kematian sampai rezeki mereka sudah habis dan tuntas. Jika rezeki mereka belum habis, mereka tidak akan menjumpai yang namanya kematian. Maka ada satu kisah dulu. Kisah nyata. Ada diceritakan oleh beberapa para ulama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abid Dunya di dalam kitab beliau. Pernah suatu hari ada kisah seseorang sedang berjalan di suatu tempat. Kemudian dia tidak melihat di depannya itu ada sebuah lubang yang sangat besar dan lubang yang sangat dalam. Ketika dia berjalan, karena dia tidak melihat, tiba-tiba dia jatuh ke dalam lubang itu. Jatuh. Buak. Ketika dia jatuh, dia masih hidup. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia teriak meminta tolong. Akhirnya teriakannya didengar oleh masyarakat sekitar dan mereka pun bahu-membahu mengevakuasi, menyelamatkan orang yang jatuh ke dalam lubang tadi. Setelah diselamatkan sampai di atas, kembali lagi ke atas, orang tadi dikasih segelas air untuk minum. Ya namanya orang biasanya kalau baru terkena musibah kan dikasih air dulu biar tenang. Dia minumlah segelas air tadi. Ya, bagian tuh minum teh ya kan, Masya Allah. Akan banget Pak ya. Dikasih segelas air. Dia minum. Setelah habis gelas air tadi, dia minum, ditanya, kok bisa kamu jatuh ke dalam lubang ini? Emang gak lihat kalau ada lubang? Akhirnya dia cerita sambil memperagakan. Gini loh saya jatuhnya katanya. Begitu dia memperagakan, apa yang terjadi? Dia jatuh lagi ke lubang itu dan akhirnya meninggal dunia. Pertanyaannya, ketika dia jatuh yang pertama, kenapa dia tidak meninggal? Kemudian jatuh yang kedua meninggal? Karena ketika jatuh pertama, rezeki segelas airnya belum dia habiskan, belum dia minum. Masih ada di catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jatuh pertama dia belum meninggal. Masih tersisa satu gelas air yang belum dia minum. Tapi begitu dia habiskan air tadi,
Selesai sudah jatah rezekinya, maka jatuh yang kedua baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabutnya nyawanya. Kalau dia tahu nggak jadi minum, Pak ya. Kalau dia tahu ya. Tapi kenyataannya nggak ada yang tahu berapa jatah rezeki kita. Emang kita tahu nih rezeki terakhir yang kita minum? Bapak-bapak tahu? Apa air kopi ya itu? Air kopi itu rezeki terakhir yang diminum. Ada yang tahu? Bagian itu tahu enggak itu? Teh terakhir enggak ada yang tahu. Ya. Saya yakin juga kalau orang tadi tahu itu jatah rezeki yang terakhir, mungkin dia nggak akan minum. Ya lebih baik saya nggak minum ini, terus nggak minum-minum terus dong. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan dengan masalah rezeki. Allah hanya memerintahkan kepada kita dua hal di dalam mencari rezeki. Di dalam konsep rezeki apa itu? Banyaklah kita berdoa kepada Allah agar dikaruniakan rezeki yang berkah. Kemudian yang kedua berusaha di dalam mencari rezeki. Itu saja. Adapun urusan rezeki kita serahkan saja kepada Allah. Berapa banyak kita dapatkan rezeki itu serahkan saja kepada Allah. Nggak perlu kita repotkan diri kita. Memikirkan, wah saya kok dapatnya hanya sekian, saya harus dapat sekian. Nggak perlu. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, makasih Pak. Ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, apa yang menjadikan engkau hidupnya dalam keadaan tenang? Imam Ahmad ini nggak pernah terlihat sedih, nggak pernah terlihat gundah gulana, nggak pernah terlihat khawatir, nggak pernah terlihat ketakutan. Hidupnya tenang terus. Ketika ditanya oleh murid beliau, wahai Imam, kenapa engkau hidupnya dalam keadaan tenang, wahai Imam? Bahkan ketika mendapatkan musibah apapun, engkau hidupnya tenang. Menghadapinya dalam keadaan tenang. Apa jawaban beliau? Wahai muridku, aku tenang karena aku yakin bahwasanya rezeki yang telah Allah berikan kepadaku, Allah jamin. Dan rezekiku tidak akan pernah tertukar dengan rezeki milik orang lain. Jika seandainya ini milikku, rezekiku, maka rezeki ini akan menjadi milikku. Gak akan menjadi milik orang lain. Begitu juga kalau seandainya rezeki itu bukan milikku atau milik orang lain, ya memang rezeki itu bukan rezekiku. Aku akan usaha bagaimanapun untuk mendapatkannya. Jika itu tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari rezekiku, maka sampai kapanpun aku tidak akan mendapatkannya. Maka aku tenang. Tidak terlalu memikirkan tentang masalah rezeki karena itu sudah menjadi bagian jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna zuhud yang pertama adalah lebih meyakini rezeki yang ada di tangan Allah bahkan daripada rezeki yang ada di tangannya sendiri. Dia yakin apa yang sudah di tangan Allah, apa yang sudah Allah jaminkan untuknya pasti akan datang kepadanya. Kemudian yang kedua, makna zuhud yang kedua adalah apabila dia ditimpa musibah, maka dia lebih senang dengan adanya musibah tadi, dia memperoleh pahala daripada dia mendapatkan ganti berupa dunia dan seisinya. Itulah makna zuhud. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kata Allah, kami uji kalian. Ya, kita semua hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Penuh dengan cobaan. Gak ada orang yang hidup di dunia yang tidak ada ujian dan cobaan. Gak ada. Semua pasti ada ujiannya. Semua pasti ada cobaannya. Cuman ujiannya berbeda-beda. Cobaannya berbeda-beda. Ada yang dikasih sakit. Ada yang kehilangan harta. Ada yang kehilangan anggota keluarga. Ada yang kehilangan anggota badan dan sebagainya. Yang jelas kita hidup di dunia ini semua pasti diuji oleh Allah, dikasih
oleh Allah. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Walanabluwannakum, dan sungguh kata Allah, kami akan uji kalian bisyai'im minal khauf, baik itu ujian berupa ketakutan. Ya, kadang kita merasa takut, merasa khawatir, merasa tidak tenang, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan kondisi kita dan sebagainya. Wal ju', atau merasa lapar. Ya, satu hari ini nggak makan, lapar, sudah berusaha nyari kemana-mana kok belum dapat rezeki juga, kemudian lapar dan sebagainya. Alhamdulillah saya yakin, mohon maaf, semiskin-miskinnya kita, walaupun kadang kita hidup prihatin sekalipun, saat ini kita masih bisa makan, alhamdulillah. Apalagi ada MBG, ya kan, masih bisa makan, alhamdulillah. Dulu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu biasa kalau mereka nggak makan. Kadang nggak makan seharian, kadang nggak makan sampai 2 hari, biasa. Bahkan saking laparnya itu sampai perutnya itu diikat dengan batu. Jadi ketika ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, ya sahabat Ahlus Suffah, sahabat yang nggak punya tempat tinggalnya di masjid Rasulullah, ya mereka curhat dengan Rasulullah, ya Rasulullah kami dah beberapa hari nggak makan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sama nih, lihat nih. Rasulullah lihatin, di perutnya juga ada ikatan batu, sama. Kondisinya sama. Tapi kita alhamdulillah saat ini masih bisa makan. Ya, kalau nggak ada makan di rumah, nanti tinggal daftar aja di SPPG ya, mana Pak Sulis ya. Tinggal di daftar SPPG, ada makanan MBG gratis, insya Allah. Enak-enak juga makanannya. Ya. Alhamdulillah. Dulu di zaman Rasulullah biasa. Rasulullah, para sahabat nggak makan itu biasa. Kenapa? Karena itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada mereka. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Atau bahkan kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan harta, kekurangan anggota tubuh, kekurangan anggota keluarga dan sebagainya. Ada yang meninggal, ya, kemudian dikasih sakit dan sebagainya, kehilangan sebagian anggota tubuh. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, orang yang zuhud itu apabila dia diberikan ujian oleh Allah, apabila dia ditimpa musibah, apa yang dia lakukan? Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dia harapkan kecuali pahala dari Allah. Dia tidak mengharapkan ganti berupa dunia, enggak. Kadang mohon maaf, kita ketika kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan uang, nyimpan uang di bank 1 miliar, tiba-tiba raib, hilang. Entah kemana uang 1 miliarnya. Lagi diuji oleh Allah seperti itu, kadang kita berharap, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik. Saya kehilangan 1 miliar, gantikanlah ya Allah dengan uang 2 miliar misalnya, atau dengan uang 3 miliar. Kita terkadang masih berharap dengan ganti dengan sifatnya apa? Dunia. Padahal orang yang zuhud itu tidak. Orang yang zuhud itu hanya berharap ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya pahala Allah, bukan urusan dunia. Ya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, man zahdad dunya hanat alaihil musibah. Barang siapa yang zuhud di dunia, maka terasa ringan baginya ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa ringan. Apapun musibah yang Allah berikan kepadanya, dia rasa ringan. Kayak tadi Rasulullah ketika diberikan kelaparan, ya biasa saja. Ya, sahabat sholat subuh seperti ini pulang ke rumah, tanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah hari ini ada makanan untuk kita makan? Enggak ada, wahai suamiku. Ya sudah, kita puasa saja. Selesai, ringan. Enggak dipermasalahkan, oh kamu kok hari ini enggak masak dan sebagainya, mana? Oh, istri juga marah. Lah lagian kamu juga enggak ngasih uang belanja, gimana saya mau masak? Nah, ringan, enggak ada makanan, ya tinggal
puasa. Orang yang zuhud itu ketika ujian apapun yang Allah berikan, sebesar apapun ujiannya, seberat apapun ujiannya, dia merasa ringan di dalam menghadapi ujian. Itulah orang yang zuhud. Gak terlalu banyak dipikirkan. Wah, berat saya hari ini diuji oleh Allah, hidup saya sudah, kelihatannya saya sudah gak layak hidup di dunia sampai seperti itu. Enggak. Oh, setiap ujian yang Allah berikan pasti akan ada pahala. Setiap musibah yang Allah berikan pasti akan ada pahala yang sudah Allah siapkan untukku. Selesai. Inilah orang yang zuhud. Kemudian yang ketiga, makna zuhud yang ketiga adalah seorang hamba memandang sama orang yang memuji dan mencelanya ketika dia berada di atas kebenaran. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini pasti kita akan menemui orang yang pro dan kontra dengan kita. Gak selamanya kita bisa membuat orang itu cinta dan senang dengan kita. Pasti ada yang membenci, pasti ada yang suka dengan kita. Gak ada orang yang dicintai oleh semua orang, gak ada yang membenci, gak ada. Atau sebaliknya, orang itu dibenci sama semua orang, gak dicintai oleh sebagian, gak ada. Pasti ada yang suka, pasti ada yang gak suka. Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Pasti ada yang suka memuji, pasti ada yang suka mencela. Orang yang zuhud itu ketika dipuji atau dicela hidupnya sama saja. Dia tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Mau dipuji dia nggak terbang. Mau dicela dia tidak jatuh. Itulah orang yang zuhud. Kebanyakan kita kalau dipuji, baru dipuji sekali ya langsung terbang. Akan merasa bangga, ini loh saya, orang senang dengan saya, orang sering puji saya, orang mengatakan saya yang terbaik dan sebagainya. Bukan seperti itu orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu tidak haus dengan pujian, tidak haus dengan apresiasi manusia, enggak. Dia anggap ketika ada yang memujinya itu adalah sesuatu yang biasa saja. Bukan malah menjadikan kemudian dia merasa bangga, bukan malah kemudian menjadikan dia merasa lebih dari orang lain. Enggak. Begitu juga ketika dia dicela, ketika dihina, ketika dicela, ketika dikritik, ketika direndahkan, tidak menjadikan kemudian dia jatuh. Enggak. Orang mencelanya, biasa saja. Orang menghinanya biasa saja. Orang menjatuhkan dia biasa saja. Gak kemudian menjadikan dia akhirnya putus asa. Udahlah, saya malas lagi, gak ada orang yang menghargai apa yang saya lakuin. Tidak ada orang yang mengapresiasi saya. Tidak ada orang yang memuji saya. Semua orang menghina saya. Semua orang mencela saya. Untuk apa saya lakuin hal ini? Enggak. Orang yang zuhud itu sama saja. Apakah orang memujinya atau orang mencelanya sama saja, bagi dia itu enggak ada masalah. Dia tetap istiqomah berada di atas jalan kebenaran. Itulah orang yang zuhud. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, az-zuhdu atau al-yaqinu alla turdiyan nas bisuhtillah. Orang yang dikatakan zuhud atau yakin itu adalah orang yang tidak menjadikan pujian manusia atau tidak mengharapkan pujian manusia sehingga bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita, mohon maaf, ketika melakukan sesuatu lebih mengutamakan pujian dan apresiasi manusia daripada pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal enggak seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan banyak di antara kita ketika melakukan sesuatu lebih senang mendapatkan like, subscribe dari manusia daripada mendapatkan pujian dari Allah. Coba lihat ya para TikToker, para pemain-pemain itu ya, Facebooker, kemudian apalagi YouTuber, kemudian apalagi Instagramer, ya kan, terus apa lagi? Coba lihat,
ketika mereka menampilkan sesuatu di video ataupun di tempat ini mereka, apa yang mereka inginkan? Mendapatkan banyak like dari manusia. Walaupun apa yang mereka lakukan itu menyalahi aturan syariat, walaupun yang mereka lakukan itu sangat jauh dari budaya kita, budaya Indonesia dan sebagainya, mereka nggak peduli. Bahkan ada yang sampai mohon maaf, kalau pernah dilihat itu di video ada yang sampai mandi lumpur, makan lumpur, kemudian apa lagi, ya kan? Hanya semata-mata untuk mendapatkan banyak like, banyak subscribe, banyak ditonton oleh jutaan manusia. Mereka rela melakukan hal itu, waliyadzubillah. Padahal apa yang mereka lakukan itu jelas sangat bertentangan dengan syariat Islam. Ya, sangat bertentangan dengan syariat Islam. Mereka nggak peduli Allah murka tidak, Allah murka kepadanya, apakah Allah murka atau tidak dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Yang penting bagaimana banyak yang memberikan like, banyak yang memberikan subscribe, banyak yang menonton sehingga banyak meraup jutaan rupiah yang mereka dapatkan. Ini tujuan mereka. Padahal orang yang zuhud itu tidak demikian. Orang yang zuhud itu kata sahabat Ibnu Mas'ud, Allah turdin nas bisuhtillah. Dia tidak mengharapkan pujian manusia untuk mendapatkan pujian manusia walaupun itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu orang yang zuhud. Tapi orang yang zuhud itu adalah orang yang senantiasa hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridho dari manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna zuhud dijelaskan juga oleh ulama yang lain, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, beliau mengutip pendapat gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Makna zuhud itu adalah alla yafrah bimawjudin wala yahzan ala mafqud. Orang yang zuhud itu ketika dia mendapatkan harta, dia tidak gembira yang berlebihan. Tidak bergembira dengan berlebihan. Terkadang kita kalau sudah mendapatkan suatu rezeki, wah berlebihan gembiranya. Ya. Padahal orang yang zuhud itu tidak. Dulu para ulama kalau dikasih rezeki justru mereka tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi malah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada seorang gubernur yang ada di gubernur di Syam di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Khalifah Umar waktu itu ketika beliau di saat menjadi pemimpin Amirul Mukminin, beliau melakukan sidak ke daerah Syam. Ya, kemudian sesampai di sana beliau bertanya kepada rakyat masyarakat yang ada di Syam, wahai rakyat Syam, apa usulan kalian, bagaimana menurut kalian tentang gubernur kalian? Apa yang mereka katakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, gubernur kami sering telat datang ke kantor. Ya. Kalau zaman sekarang karena apa? Macet, ya kan? Tapi kalau seorang gubernur nggak mungkin kena macet, ya kan? Pasti ada patwal polisi, ya kan? Semua minggir, ya kan? Sering telat ke kantor. Jadi kami sulit kalau ingin ingin melakukan sesuatu atau memprotes sesuatu atau ingin curhat dan sebagainya. Ingin mengadukan sesuatu kesulitan karena sering telat. Umar marah. Oh, ada ya bawahannya seorang gubernur yang sering datang telat ke kantor. Panggil, kata Umar bin Khattab. Dipanggil gubernurnya. Datang. Ditanya, kenapa kamu sering telat datang ke kantor? Kamu tahu nggak, rakyat kamu ini butuh kamu. Harusnya kamu bisa tepat waktu datang ke kantor untuk melayani kebutuhan mereka. Bukan kamu telat. Umar marah. Apa jawaban gubernurnya? Maaf wahai Amirul Mukminin, saya telat datang ke kantor karena saya tunggu baju saya kering dulu. Baru saya pakai, saya datang ke kantor. Loh, ngapain harus nunggu baju kering? Saya hanya cuman memiliki satu pasang pakaian saja. Bayangkan, seorang gubernur hanya punya satu pasang pakaian. Setiap kali pagi-pagi sebelum datang ke kantor, dicuci dulu, dijemur dulu. Setelah kering baru dipakai, baru berangkat kantor. Kan nggak mungkin kan dia datang ke kantor nggak pakai pakaian, kan nggak mungkin. Maka nunggu pakaiannya
kering dulu. Kaget Umar bin Khattab. Lah selama ini gajimu mana? Saya infakkan dan saya masukkan ke baitul mal kaum muslimin. Masya Allah. Selama ini gaji yang dia dapatkan bukan dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dia infakkan, dia masukkan ke baitul mal kaum muslimin. Dia nggak ngambil gaji sama sekali. Ini bukan hanya sekedar omon-omon ya, tapi benar realita. Umar mengatakan kepada penjaga baitul mal, sini, ambil uang sejumlah berapa dinar, kasihkan ke gubernur kamu, biar dia beli baju. Diambillah uang oleh penjaga baitul mal sejumlah berapa dinar, kemudian diserahkan ke istrinya. Bukan ke gubernurnya tapi ke istrinya. Pulanglah gubernur ini. Istrinya bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, wahai suamiku, kita lagi dapat rezeki. Biasa. Kalau lagi dapat rezeki kan bahagia. Coba istri bapak ibu, ya istrinya bapak-bapak ini lagi dapat rezeki. Bahagia enggak? Oh bahagia, lagi dapat bonus dan sebagainya, bahagia. Senangnya luar biasa. Kaget suaminya, rezeki dari mana? Tadi ada penjaga baitul mal menyerahkan rezeki katanya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan. Oh jangan, ini kan milik kita. Kembalikan. Enggak, ini kan milik kita, hak kita. Kalau begitu, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Orang zaman dulu kalau dikasih rezeki, mereka justru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaman sekarang beda. Kalau dapat rezeki, termasuk saya juga sama. Wah, gembiranya sangat luar biasa. Sampai semua diceritain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Allah, saya dapat bonus nih loh. Nih, lihat bonus nih. Baru aja ditransfer sama atasan saya bonus nih. Tapi kalau orang yang zuhud itu apa? Allah yafrah bimaujudin. Dia tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan rezeki. Seandainya pun dia bersyukur kepada Allah, ya bersyukurnya saja kepada Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian rezeki tadi diinfakkan lagi kepada orang lain. Apakah gubernur tadi nggak bersyukur? Dia bersyukur. Tapi cara bersyukur dia itu dengan cara apa? Harta yang dia dapatkan dia sedekahkan kepada orang lain. Wala yahzan ala mafqud. Begitu juga ketika kehilangan harta tidak terlalu sedih. Ya, merasa hidupnya hancur dan sebagainya, merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi ketika kehilangan harta, enggak. Ketika kehilangan harta ya sudah. Oh enggak apa-apa, itu sudah bukan rezeki saya lagi. Nanti insya Allah akan memberikan pahala kepada saya dari musibah ini. Selesai. Itulah orang yang zuhud. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi beberapa pengertian zuhud yang dikatakan oleh para ulama. Terakhir, saya ingin menceritakan beberapa kisah tentang kezuhudan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicit dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Khalifah Umar punya anak namanya Asim. Asim diminta oleh Khalifah Umar untuk menikah dengan seorang wanita yang kesehariannya menjual susu segar. Dan wanita ini ternyata memiliki sifat yang istimewa, itu sifat apa? Muraqabah. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan sifat muraqabah tadi dia tidak mau mencampur air susunya dengan air ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maka kemudian Umar meminta anaknya Asim untuk menikah dengan wanita itu. Dari pernikahan mereka kemudian lahirlah seorang anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini dijodohkan dengan seorang gubernur yang ada di kota Mekah. Dari pernikahan itu kemudian lahirlah seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Para ulama sepakat mengatakan Umar bin Abdul Aziz termasuk Khulafaur Rasyidun yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau memimpin menjadi khalifah kurang lebih sekitar 2 tahun 7 bulan. Ada yang mengatakan 3 tahun. Selama 2 tahun 7 bulan di kepemimpinan beliau, daerah kekuasaan beliau semua rakyatnya makmur.
semua rakyatnya sejahtera. Apa yang beliau contohkan? Di saat pertama kali beliau jadi khalifah, ketika ditunjuk, ya, dibaiat untuk menjadi khalifah, beliau tidak mau menggunakan istana khalifah untuk tempat tinggalnya. Beliau lebih memilih tinggal di rumah kontrakannya atau rumah kontrak yang selama ini dia ngontrak daripada tinggal di istana khalifah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berpergian disediakan, ya, binatang tunggangan atau kendaraan yang biasa dipakai oleh para khalifah, beliau menolaknya. Beliau lebih memilih berpergian dengan berjalan kaki daripada menaiki kendaraan yang sudah disediakan oleh istana saat itu untuk seorang khalifah. Kemudian dalam beberapa kisah disebutkan, suatu hari ketika beliau ingin melakukan wudhu di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh, biasanya oleh budaknya disediakan air hangat untuk berwudhu, ya, karena kalau pagi hari kan cuaca sangat dingin, maka kemudian oleh budaknya dimasakkan airnya hangat digunakan untuk wudhu. Tiba-tiba beliau bertanya kepada budaknya, "Wahai fulan, dari mana engkau mendapatkan kayu bakar untuk memanaskan air untukku ini?" Kemudian budaknya mengatakan, "Wahai khalifah, kayu bakar ini saya ambil dari Baitul Mal kaum muslimin." Kata beliau kepada budaknya, "Kalau begitu," dia panggil asistennya, "sini, ambil uangku, kembalikan seluruh kayu bakar yang dipakai oleh budakku untuk memanasi air wudhuku," katanya. Dikembalikan semua, ya, beliau tidak mau memakainya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, pernah suatu hari ketika beliau sedang mengerjakan tugas urusan negara, tiba-tiba datang anaknya. "Assalamualaikum wahai ayah." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Saya ingin bertemu dengan ayah, ingin ngobrol sesuatu." "Ngobrol tentang apa? Tentang urusan negara atau tentang urusan keluarga?" "Tentang urusan keluarga wahai ayah." "Sebentar." Beliau tiup, dipadamkan lilinnya. "Loh, kok gelap-gelap ayah?" "Ini lilin dibayar pakai uang negara. Pakai uang negara, bukan uang pribadi ayah. Karena kedatangan kamu di sini untuk membicarakan tentang keluarga, maka tidak pantas kita memakai lilin ini yang dibayar pakai uang negara." Akhirnya mereka membicarakan tentang keluarga mereka dalam keadaan gelap-gelap. Inilah kezuhudan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu. Dari seorang pemimpin yang zuhud, lahirlah masyarakat yang zuhud, dan semua masyarakatnya hidup dalam keadaan sejahtera. Bahkan saking sejahteranya, Baitul Mal itu menumpuk harta kaum muslimin, bingung mau disalurkan kemana. Kalau di zaman kita sekarang ini lebih banyak mana? Penerimanya atau pemberinya? Lebih banyak mana? Yang menerima atau yang memberi? Yang memberi. Alhamdulillah. Kalau di Al-Ikhlas lebih banyak yang memberi atau yang menerima, Pak? Yang memberi ya, insya Allah ya, amin. Tahu di zaman Umar bin Abdul Aziz lebih banyak mana? Lebih banyak yang memberi, bahkan nggak ada yang menerima. Bahkan dalam beberapa riwayat saking makmurnya sampai binatang buas saja nggak mau menerkam binatang-binatang yang lain. Saking zuhudnya beliau, saking sejahteranya. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang zuhud. Sekali lagi, zuhud itu tidak harus berpakaian compang-camping, berpakaian robek sana robek sini, nggak makan kemudian ibadah terus, nggak. Zuhud itu adalah seperti tadi 3 makna atau 4 makna yang kami jelaskan menurut para ulama. Terakhir ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita menjadi orang yang zuhud. Beliau mengatakan sebuah doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyat wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibud dunya. Di dalam doa ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita senantiasa menjadi orang yang zuhud, orang yang seperti mana yang dikatakan tadi oleh para ulama memiliki beberapa
pengertian zuhud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang zuhud. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Rino sebagai MC. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya mengenai masalah sifat zuhud ya tadi ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Siapa aja? Waduh, 2. Mantap. Ini berkat kopi nih kayaknya. Bentar Pak Haji, sabar Pak Haji. Sebentar ya Bu, nih pegang mic-nya dulu. Terima kasih Ustadz. Ya. Ustadz, tadi doa yang terakhir, tolong di-share di WA supaya ini, itu aja usul Ustadz. Insyaallah saya share. Terima kasih. Sama-sama. Oh itu. Bu lanjut Bu, Pak Haji bercanda aja. Terima kasih Pak Haji. Insyaallah saya share nanti Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi Bapak Ibu Ustadz. Mau tanya Ustadz. Ya. Dunia, jangan dunia, akhirat. Kesannya dunia itu, apakah dunia itu seperti, mohon maaf Ustadz, kayak ada celah-celahnya sedikit atau banyak. Itu konsepnya bagaimana Ustadz? Kemudian yang kedua, zuhudnya orang kaya itu bisa seperti apa sih Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Bu. Jazakillah khairan. Baik. Kalau kita berbicara tentang dunia, saya teringat ya, satu nasihat yang disampaikan oleh Ustadz saya ya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Ada satu nasihat yang beliau sampaikan kepada kami dulu ya di pesantren tentang masalah dunia. Ya, dia nasihatkan saya waktu itu, Jir, kalau kamu memandang dunia, pandanglah dunia dari 2 hal. Yang pertama, jangan pernah kita memasukkan dunia ke dalam hati kita. Karena orang kalau sudah memasukkan ke dalam hatinya, dunia itu dimasukkan ke dalam hati, pasti apa yang terjadi? Hubbud dunianya kuat. Dia akan terkena penyakit wahan. Ya. Penyakit wahan itu sangat berbahaya. Penyakit wahan itu bisa menjadikan orang tadi lalai dengan urusan akhirat. Penyakit wahan bisa menyebabkan orang akhirnya terlalu sibuk dalam urusan dunia sampai lupa dengan akhirat, sampai ya, waliyadzubillah, ya, dia sampai meninggal dunia pun dia tidak memiliki bekal sama sekali dengan urusan akhirat. Maka dunia itu cukup hanya berada di dalam genggaman tangan kita saja. Jangan kita masukkan ke dalam hati. Ya. Hanya di genggaman tangan. Seandainya dunia itu hanya di dalam genggaman, tidak sampai kita memasukkan ke dalam hati, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggunakan dunia tadi ya justru hanya sebagai sarana, bukan tujuan utama. Karena kalau kita sudah menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama, waliyadzubillah, berat jamaah sekalian. Ya, dunia ini hanya sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sarana di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita makan tadi. Ya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup yang benar? Yang benar mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Maksudnya apa? Dengan kita makan sehingga kita memiliki tenaga, sehingga dengan tenaga tadi kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makan tadi bukan menjadi tujuan utama ya. Pokoknya saya harus makan, pokoknya saya harus makan, tujuan saya makan. Enggak. Tapi jadikanlah makan tadi untuk beribadah kepada Allah. Sama kita punya barang juga seperti itu. Mobil, misalnya rumah. Ya hanya sebagai sarana beribadah, bukan sebagai tujuan. Kalau orang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan utama, bahaya. Dia akan menempuh berbagai macam cara. Apakah cara itu dihalalkan oleh Allah? Tidak dihalalkan oleh Allah. Dia akan menempuhnya hanya untuk mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Maka 2 hal tadi. Jangan memasukkan dunia itu ke dalam hati kita, tapi cukup dalam genggaman tangan kita. Kemudian yang kedua, ya, jadikan dunia itu bukan sebagai tujuan utama, tetapi hanya sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena mau nggak mau kita memang ya tadi sarana itu sangat penting untuk apa? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan zuhudnya orang kaya? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Zuhud itu tidak harus menjadi orang miskin dulu baru kemudian zuhud, enggak. Azhadun nas al-anbiya war rusul. Orang paling zuhud itu siapa?
para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu kaya-kaya loh. Rasulullah saja ketika menikah dengan Khadijah, berapa maharnya? 100 ekor unta. Berapa sekarang 100 ekor unta? Ya, 1 ekor unta berapa harganya? Ada yang tahu? 70 juta ada? Ada, 70 juta kali 100 berapa Pak Budi, ahli matematika? Hah? 7M, bayangkan. Maharnya saja 7M. Bapak-bapak sini kemarin ketika nikah sama istri ada yang maharnya 7M? Siapa angkat tangan? Saya acungi jempol. Paling maharnya seperangkat alat sholat, sama kayak saya dong. Ya kan? Saya menikah dengan si fulana dengan seperangkat alat sholat ya. Paling diandalkan orang Indonesia apa? Seperangkat alat sholat. Bukan seperangkat alat sekolah ya. Bukan ya, seperangkat alat sholat. Rasulullah nikah dengan Khadijah itu apa maharnya? 100 ekor unta. Berarti menunjukkan Rasulullah kaya enggak? Kaya. Nabi dan Rasul yang lain kaya enggak? Nabi Sulaiman jangan tanya. Nabi Daud alaihissalam seorang raja yang kaya raya, istananya megah dan sebagainya. Tapi apakah mereka tidak zuhud? Zuhud. Bagaimana zuhudnya mereka? Tadi yang kita jelaskan. Yang pertama mereka tetap yakin rezeki itu ada di tangan Allah. Kemudian kedua ketika dapat musibah dan sebagainya mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mengharapkan balasan dunia dan sebagainya. Itu tadi zuhudnya orang kaya seperti tadi yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan para ulama tabi'in juga banyak yang kaya. Pernah Ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in, beliau juga seorang kaya raya, ya, seorang yang tajir, konglomerat. Pernah suatu hari beliau diprotes oleh muridnya. Wahai Ibnu Mubarak, wahai Syekh. Ya biasa kalau zaman dulu murid protes sama gurunya biasa. Ya bapak-bapak mau protes sama saya juga nggak masalah ya kan. Wahai Syekh, saya mau protes. Kenapa? Kau ngajarkan ke kami zuhud, tapi engkau kok hidupnya mewah. Ibnu Mubarak tuh kalau naik kuda jamaah sekalian, kudanya tuh kuda yang mahal. Bukan kuda yang ecek-ecek, kuda yang mahal. Apa jawaban Ibnu Mubarak radhiyallahu an? Beliau mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, zuhud itu bukan seperti mana yang engkau sangkakan, bukan seperti mana yang engkau pikirkan, aku harus hidup miskin dan sebagainya, enggak makan berapa hari, bukan. Tapi zuhud itu adalah tadi, ya, engkau tidak menjadikan keyakinanmu akan rezeki itu ada di tanganmu, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kau menjadikan semua ya harta yang kau miliki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai hal-hal yang sifatnya mubah atau dunia ini melalaikan kamu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan zuhud. Wallahu alam.